Terus di sini ada pemilik juga. Kenapa ada pemilik sebelum hari kiamat? Karena semua yang merasa memiliki itu nanti akan hilang semuanya. Sisa satu, yang pemilik yang sesungguhnya, sinten? Allah. Ini juga ada hadis yang mengatakan bahwasanya kita itu dilarang untuk menamai anak-anak kita dengan kata-kata Malikul Amlak. Ada yang pernah dengar Malikul Amlak betul? Kalau bahasa Indonesianya itu raja di raja. Kalau raja di raja pernah dengar gitu? Raja di raja, rajanya raja. Nah itu tidak boleh. Bahkan nama paling buruk di sisi Allah itu adalah nama Malikul Amlak. Untung di kita nggak ada ya. Itu nama paling buruk, Malikul Amlak. Artinya apa? Raja di raja. Karena yang berhak menyandang rajanya raja itu hanya satu, yaitu Allah. Nanti ketika semua hancur, raja-raja itu mati semuanya, sisa satu raja yang benar-benar raja, siapa itu? Allah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, yakbitullahul ardo, Allah itu menggenggam bumi, yaumal qiyamati wa yatwis samaa biyamini, kemudian melipat-lipat langit dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Nah, kemudian Allah berkata seperti ini, Anal Malik, saya adalah raja. Aina mulukul ard, mana raja-raja bumi? Mana yang merasa berkuasa di bumi? Sesungguhnya akulah raja. Itu secara tersirat kan menantang, Pak. Menantang kita yang mana merasa memiliki apa, merasa menguasai apa, padahal nanti ketika di hari kiamat itu semuanya akan hilang. Seperti contoh Fir'aun. Fir'aun itu merasa mempunyai kekuasaan, tapi ujung-ujungnya dihinakan sama Allah. Merasa punya kekuasaan. Kemudian ada Haman. Haman itu merasa mempunyai kecerdasan, tapi ujung-ujungnya dihinakan juga sama Allah. Terus Korun itu merasa mempunyai harta yang banyak, yang berlimpah, tapi ujung-ujungnya juga dihinakan sama Allah. Ngerti nggak? Jadi kalau kita tadaburi ayat ini betul-betul, kita itu akan merasakan bahwasanya apa ya? Di dunia ini tuh sebetulnya emang kita nggak punya apa-apa. Kalau benar-benar memahami ayat ini, karena manusia itu kadang mempunyai rasa kepemilikan yang tinggi, ya. Merasa punya ini, merasa punya itu. Padahal semakin tinggi rasa kepemilikan, semakin dalam pula rasa kekecewaan. Kalau paham ini, ayat ini benar-benar ditadaburi, benar-benar diresapi, orang itu nggak akan lagi merasa mempunyai sesuatu. Harta bukan punya kita, ya betul. Terus kekuasaan bukan punya kita. Mulai anak pun juga bukan punya kita. Bahkan badan kita, Pak, itu bukan punya kita. Kapanpun kan bisa diambil. Kecelakaan, naudzubillah, ada yang diambil badannya. Ini betul. Tapi kalau misalnya merasa memiliki, pasti akan sedih, pasti akan kecewa. Tapi kalau nggak merasa memiliki, semuanya dikembalikan kepada Allah, ya aman-aman aja. Karena emang bukan punya kita hanya dititipi. Nggih betul. Nah, maka ayat ini tuh mengajarkan kita bahwasanya semua yang ada dilekatkan ke kita itu tuh semuanya cuma titipan. Yang benar-benar memiliki hanya satu, yaitu Allah. Bahkan nanti ketika hari kiamat, orang-orang yang merasa memiliki itu pasti kecewa. Karena di hari kiamat itu kan hancur semuanya, Pak. Misalnya nanti ada raja terakhir, kiamat habis itu kekuasaannya. Sekalipun dia menyediakan bunker misalnya, dia masuk ke dalam bunker, hilang itu bunkernya itu. Karena kiamat gak ada yang bisa lari, gak ada yang bisa merasa raja-rajaan. Aku paling raja nih, aku paling kuasa, gak bisa. Nah, kemudian di situ ada kata-kata yaumuddin.
Nah, yaumuddin yang di sini tadi merujuk kepada tiga tiga konsep tadi ya. Di situ tuh semuanya akan diperhitungkan. Di situ semuanya akan dihisap secara detail sama Allah itu. Makanya ada kata dain. Dain itu kan utang. Utang ini kan orang mencatat secara detail, gitu betul. Nah, sebagaimana nanti hari akhir akan dicatat sedetail-detailnya perilaku manusia itu, akan dihisap sedetail-detail. Ya. Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin, yaumul la yamliku nafsun li nafsin syai'a. Enggak akan ada gunanya itu satu sama lain itu. Wal amru yauma idzil lillah, dan segala sesuatu perkara semuanya itu akan kembali kepada Allah. Kenapa sebelum ayat Maliki Yaumiddin itu didahului dengan Ar-Rahmanir Rahim? Karena Ar-Rahmanir Rahim itu sebagai wujud kasih sayang. Sedangkan Maliki Yaumiddin itu seakan-akan seperti wujud yang mengerikan. Nah, kalau kita mempelajari ini, Pak, kita itu akan tahu bahwasanya Allah itu maha yang kasih sayang, tapi kita juga harus sadar bahwasanya Allah itu mengadili sedetail-detailnya. Jadi jangan nyepelekan. Mentang-mentang kita tahu Allah itu kasih sayang, terus nggak apa-apa lah, Allah kan kasih sayang. Akhirnya kita bebas maksiat, bebas melakukan kejahatan. Wah, ampun ngoten. Karena setelah sifat kasih sayangnya Allah itu muncul Maliki Yaumiddin tadi ini, yang akan menghitung si detail-detailnya perkara yang kita lakukan. Jadi jangan disepelekan. Bahkan sampai perkara hati itu akan dihisap. Ada ujub, ada riya, ada apa lagi? Suudzon, ada apa lagi tuh? Ngerasani itu kan suudzon, ngerasani. Lu ngerasani itu dihisap nanti. Jangan kira nggak dihisap. Ngerasani jelek itu dihisap itu. Meskipun nggak dilontarkan ya. Itu hati-hati nih. Makanya ada doa, Allahumma rzuqni qalban saliman. Allahumma rzuqni qalban saliman. Apa namanya? Meminta hati yang salim. Meminta hati yang selamat, karena ibadah hati itu emang paling susah mengendalikan itu. Jadi Al-Fatihah itu terbagi menjadi dua, Pak Bu. Ada bagian pertama ayat 1, 2, 3, 4. Bagian kedua ayat 5, 6, 7. Nah, bagian pertama 1, 2, 3, 4 itu adalah bagian yang isinya itu memuji Allah. Doanya itu dari ayat kelima, 5, 6, 7, bukan dari ayat 1 itu bukan. Nah, maka ulama itu menyimpulkan bahwasanya Al-Fatihah ini sebagai contoh doa. Kalau kita berdoa itu adabnya, etikanya itu memuji dulu. Jangan ujug-ujug langsung, ya Allah aku minta kaya. Lah belum apa-apa udah minta kaya. Ya Allah aku minta sehat. Lah belum udah minta sehat. Ini contoh adab etika kita dalam berdoa. Jadi kalau kita berdoa, sepatutnya kita memuji dulu, jangan ujuk-ujuk minta. Ngerti nggih? Jadi puji baru minta. Malah sebaik-baiknya doa itu kemarin apa? Alhamdulillah, Mas Amar nyantol kuat ini. Bahkan sebaik-baiknya doa aja pujian. Nggih mboten? Sebaik-baiknya doa aja pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita ya kalau doa harus puji dulu baru doa. Ada pujian yang sebetulnya bagus ini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bawa catatan, dicatat ini. La ilaha illallahul azimul halim. Ada yang pernah dengar? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Nah, itu pujian yang luar biasa. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan kalau doa kita diawali ini, itu kemungkinan mustajabnya lebih besar daripada kalau nggak diawali ini. Kenapa di situ tulisannya itu Maliki Yaumiddin? Kenapa hari akhir yang dicantumkan di situ? Karena banyak orang yang menafikan hari akhir. Banyak orang yang nggak percaya akan adanya hari akhir.
Contohnya orang-orang ateis. Orang-orang ateis itu orang-orang yang nggak punya agama. Mereka nggak yakin kalau hari akhir itu ada. Mereka nggak yakin kalau kehidupan ini ada ujungnya, itu mereka nggak yakin. Maka dari itu Allah menegaskan di situ, Maliki Yaumiddin, sebetulnya tuh hari akhir tuh ada dan pasti akan ada. Cuman kapan waktunya itu cuman Allah yang tahu. Kejadiannya seperti apa detailnya itu cuman Allah yang tahu. Dan dulu kan sempat ada yang meramalkan kiamat 2012 ya. Tanggal 12 bulan 12 2012. Pernah ingat nggak? Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 katanya kiamat. Ternyata ditunggu-tunggu, lah nggak kiamat juga. Terus ada dukun katanya kiamat tanggal sekian. Nggak akan pernah tepat. Dukun-dukun itu nggak akan pernah tepat. Mereka itu kan minta bantuan sama jin, ya, dukun-dukun. Sedangkan jin itu nggak bisa tembus langit, Pak Bu. Misalnya ada dukun meramal ini, wah besok nih kayak gini nih, besok kayak ini. Itu nggak akan pernah tepat. Karena mereka kerjasamanya sama jin. Sedangkan jin, mereka itu berusaha mencuri file-file, mencuri informasi di Ars, itu nggak pernah sampai. Karena ketika di langit, ada ayatnya atau ini surat jin nih, anna lamasnas samaa, terus fawajadnaha muliat harasan syadidan. Ketika jin-jin itu naik ke atas, udah menyentuh langit, padahal yang mereka temuin apa? Penjaga dari para malaikat itu membawa anak panah dari api, dan itu selalu ditembakkan kepada jin-jin yang mau lewat langit itu. Maka dari itu, kalau misalnya ada jin yang bisa ngasih ramalan, itu tuh mereka cuman mengintip aja. Mengintip dari bawah istilahnya. Dari langit bawah, mengintip ke Ars. Gak bisa sampai naik ke langit Ars, itu gak bisa. Karena tadi ada malaikat yang nembakin pakai panah api. Nah, informasi yang kurang lengkap itu, yang sesat itu, kemudian dibisikkan kepada para dukun-dukun itu. Nah, barulah muncul kalimat, besok nih kayak gini nih, besok kiamat nih, besok ini nih. Padahal tidak. Termasuk ramalan-ramalan pribadi, misalnya naudzubillah kalau ada yang datang ke dukun kemudian ini mempertanyakan nasibku piye. Nah, itu kan jinnya naik ke atas tuh. Itu ditembakin sama malaikat, dia nggak akan bisa mencerna informasi dengan benar. Informasinya mesti setengah-setengah. Oh, besok mati, besok ini. Padahal yang dibaca salah. Nah, itulah jin. Makanya jangan sampai pernah percaya sama dukun. Man ata arrofan lan yuqbal sholatahu arba'ina lailah. Barang siapa yang mendekati atau mendatangi atau meminta bantuan kepada dukun, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari.